warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang usaha repacking mini shop Matahari. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu 1 Dewi Puri Utami NIM 630101900004, yang kedua Nur Arifah NIM 630101900014, dan Mas Kunur Rahmah Rifai NIM 630101900015. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, tujuan, produk, bahan baku, proses pembuatan, pemasaran, analisis SWOT, rencana biaya, dan laba rugi selama 3 minggu penjualan kami, serta yang terakhir kesimpulan. Latar belakang usaha. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar permasalahan. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berwirausaha. Misalnya mengelola barang mentah menjadi produk setengah jadi atau menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Sup Matahari merupakan salah satu menu masakan tradisional yang berasal dari kota Surakarta, atau saat ini bernama Kota Solo lebih terkenalnya. Sup Matahari terbuat dari bahan-bahan seperti wortel, kentang, jamur tiram, telur dadar, jagung, daging ayam, dan bumbu dapur seperti merica, gula, garam, bawang bombay, bawang merah, dan lainnya. Visi dan misi usaha. Visi menjadikan makanan khas daerah yang dimodifikasi dapat bersaing dengan makanan luar negeri dan untuk menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi makanan buatan dalam negeri. Misi, selalu berinovasi dengan produk dalam negeri dan selalu meningkatkan kualitas produk untuk lebih baik. Untuk pemilik data usaha yang kami repacking, nama usaha Mini Shop Matahari Jihan, nama pemilik Dewi Agustina, bidang usaha kuliner, jenis produk Shop Matahari, lokasi usaha Sidomulyo, Mudal Boyolali. Tujuan usaha: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 2. Memiliki penghasilan sendiri. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran dengan merekrut orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Produk makanan yang akan kami repacking merupakan Mini Shop Matahari, yaitu makanan yang berbahan dasar utama daging ayam fillets yang sudah digiling dengan tambahan telur, jamur, sosis, jagung, wortel, dan kacang kapri serta bumbu pelengkap. Yang selanjutnya yaitu ada bahan baku. Bahan baku dari Mini Shop Matahari tersebut yaitu ada daging ayam fillets, telur, kacang kapri, jagung, jamur, sosis, bawang putih, bawang bombay, pala, serta garam. Yang selanjutnya yaitu ada proses pembuatan Mini Shop Matahari. Yang pertama-tama kita siapkan alat bahan yang akan digunakan. Selanjutnya buatlah dadaran telur yang terdiri dari tepung terigu, telur, air, dan garam yang dicampur menjadi satu. Kemudian tuangkan adonan dadaran telur ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Kemudian dadaran 1 biji akan dibagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya letakkan dadaran telur pada cetakan Mini Shop Matahari. Masukkan daging ayam yang sudah digiling dan dibumbui. Kemudian masukkan juga untuk jagung, wortel, jamur, serta sosis. Setelah selesai semua, berilah putih telur di atas Mini Shop Matahari sebagai perekatnya. Yang berikutnya yaitu ada pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang kami jual yaitu Mini Shop Matahari, merupakan jajanan yang banyak digemari oleh semua masyarakat yang memiliki rasa nikmat. Yang kedua yaitu harga. Untuk harga jual dari kami 8.000 untuk per biji, sedangkan untuk harga dari produsen yaitu 5.400 per bijinya. Yang ketiga yaitu promosi. Awal usaha kami mempromosikan dagangan dengan cara memposting di story WhatsApp, Facebook, dan menawarkan kepada saudara serta tetangga sekitar rumah dengan sistem pre-order setiap minggunya dengan jumlah kurang lebih 50 biji atau 50 pieces. Yang keempat yaitu ada tempat penjualan yang utama yaitu berada di rumah. Bisa diambil di rumah atau juga bisa dilakukan sistem COD di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga melakukan penjualan di Car Free Day untuk setiap hari Minggu.
Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada kekuatan, jumlah bahan yang melimpah, modal yang digunakan tidak terlalu banyak, dan bahan baku yang murah, proses pengelolaan yang mudah, harga terjangkau. Untuk kelemahannya yaitu produk tidak tahan lama jika tidak berada di freezer, produk mudah ditiru, naiknya bahan produksi. Yang selanjutnya yaitu peluang. Shop Matahari memang sudah ada di kalangan masyarakat, tetapi usaha mini shop Matahari ini berbeda dengan produk yang lain karena dengan ukuran yang lebih kecil dari shop Matahari biasanya. Mini shop ini dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian konsumen serta dipacking dengan baik. Untuk ancamannya sendiri yaitu banyaknya pesaing yang menjual dengan harga yang murah dan bahan baku yang naik. Yang ketiga yaitu rencana biaya. Yang pertama yaitu bahan baku. Kami di sini menggunakan dengan satuan 1 kg. Seperti daging ayam 1 kg dengan harga 45.000. Telur dengan 1 kg seharga 25.000. Tepung terigu 1 kg seharga 11.000. Bawang putih 1 kg seharga 24.000 dan lain sebagainya. Pada bahan baku tersebut seller mengeluarkan uang sebanyak 208.000. Itu baru bahan baku, belum bahan bantuan yang lainnya. Untuk bahan bantuan kami memerlukan 1 minggunya memerlukan paper bowl sebanyak 50 piece dengan harga 60.000. Yang selanjutnya sendok 25 piece dengan harga 4.000. Yang ketiga yaitu kantong plastik sebanyak 50 piece dengan harga 3.000. Dan yang terakhir yaitu stiker, kami mencetak sebanyak 100 piece sekalian dengan harga 32.200. Jadi kami di sini bahan bantuan mengeluarkan uang sebanyak 99.200. Untuk perhitungan harga jual per biji, yaitu harga jual kami dapatkan dari harga jual dari reseller, harga jual dari seller ditambah biaya operasional dan ditambah laba 20% dari harga satuan, yaitu 5.400 ditambah 1.500 dan ditambah 1.080 rupiah, sehingga menjadi 7.980 rupiah yang kami bulatkan menjadi 8.000. Jadi untuk harga jual mini shop Matahari per biji yaitu 8.000 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk penjualan. Selama penjualan kurang lebih 3 minggu kemarin kami dapat menjual sekitar 183 piece atau biji mini shop Matahari baik secara COD maupun diambil di rumah. Untuk minggu pertama kami berhasil menjual sebanyak 50 piece mini shop Matahari. Penjualan bersih yang kami dapatkan sebanyak 400.000, yaitu berasal dari 50 piece mini shop Matahari dikalikan dengan harga jual per biji 8.000 sehingga mendapatkan 400.000. Untuk bahan baku kami dapatkan dari total bahan bantuan ditambah harga asli dari seller yaitu 5.400 dikali 5 piece yaitu 270.000, yang akhirnya bahan baku mendapatkan harga 361.000, sehingga laba yang didapat yaitu 400.000 dikurangi dengan 361.000 yaitu sebesar 39.000. Untuk minggu pertama kami mendapatkan laba sebesar 39.000. Selanjutnya untuk minggu kedua kami berhasil menjual 63 piece atau biji mini shop Matahari dengan perhitungan sama seperti minggu pertama, akan tetapi pada minggu kedua kami mendapatkan penjualan bersih sebesar 504.000 dan bahan baku jumlah biaya produksi sebesar 459.200,
maka laba yang kami dapatkan sebesar 44.800. Jadi kami pada minggu kedua mendapatkan laba sebesar 44.800. Yang terakhir atau yang minggu ketiga kami berhasil menjual 70 piece atau biji mini sop matahari dengan pendapatan atau penjualan bersih kami mendapat sebesar 560.000. Selanjutnya untuk bahan baku atau jumlah biaya produksi kami mengeluarkan sebesar 497.000. Untuk laba yang kami dapat dalam minggu ketiga yaitu sebesar 63.000 dari 560.000 dikurangi 497.000 yaitu 63.000. Jadi pada minggu ketiga kami mendapatkan laba sebesar 63.000. Untuk total atau jumlah penjualan yang telah kami lakukan selama 3 minggu tersebut yaitu kami berhasil menjual kurang lebih 183 piece atau biji mini sop matahari. Harga dari produsen atau seller per biji yaitu 5.400. Selanjutnya yaitu 183 piece atau biji dikalikan dengan 5.400 yaitu mendapatkan 988.200. Untuk bahan bantuan sendiri kami menjumlah dan mengeluarkan sebesar 329.000. Untuk bahan baku yaitu dari jumlah mini sop matahari yang terjual ditambah dengan bahan baku sebesar 1.317.200. Harga jual yaitu dari 1.317.200 dibagi dengan jumlah mini sop matahari yaitu 183 piece yang mendapatkan harga 7.197 kami buatkan menjadi 8.000 per piece atau per biji. Selanjutnya yaitu jumlah pendapatan penjualan kotor dari 183 piece atau biji mini sop matahari dikalikan dengan 8.000 yaitu sebesar 1.464. Penjualan bersih, penjualan Rp1.464.000, penjualan bersih Rp1.464.000. Untuk biaya operasional bahan baku Rp1.317.200, jumlah biaya produksi Rp1.317.200, dan untuk laba Rp146.800. Jadi jumlah laba yang diperoleh selama 3 minggu yaitu sebesar Rp146.800. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mini sop matahari adalah satu usaha yang cukup menjanjikan. Dengan harga yang terjangkau, mini sop matahari dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat karena rasanya yang nikmat dan dibuat dengan bahan pilihan dan higienis. Dengan adanya usaha tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi kerabat bahkan untuk tetangga sekitar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.